Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang kedua, di triwulan ini kita belajar tentang setiap hari dalam pelayanan Yesus. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini menjadi 5 bagian berdasarkan hari, dari hari Minggu sampai dengan hari Kamis, 1, 2, 3, 4, 5. Dan masing-masing hari saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu berhubungan dengan peristiwa yang terjadi, kemudian yang kedua berhubungan dengan pelajaran yang didapat, dan yang ketiga berhubungan dengan misi Yesus. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Peristiwa apa yang terjadi? Yesus memanggil 4 murid. Ini adalah pemanggilan murid-murid Yesus yang pertama, yaitu Simon Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus. Nah, di dalam memanggil keempat muridnya ini, ada satu hal yang penting yang perlu kita cermati. Yesus tidak membedakan orang di dalam memanggil murid. Kenapa? Karena Simon Petrus dan Andreas itu adalah orang yang tidak kaya, sedangkan Yohanes dan Yakobus adalah orang kaya. Maka pelajaran yang didapat adalah Yesus tidak membedakan orang di dalam memanggil murid-muridnya. Entah mereka kaya, entah mereka miskin, Yesus tidak lihat dari segi itu. Tapi Yesus lihat hatinya, ketulusan hati mereka mau untuk menjadi murid Yesus. Misi Yesus adalah menjangkau kelompok kecil, karena mereka ini dalam bentuk kelompok kecil di sana. Ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua di pelajaran hari Senin, Markus 1 ayat 21 sampai 28. Peristiwa yang terjadi di Kapernaum, Yesus beribadah pada hari Sabat dan dia mengajar di sana. Kemudian Yesus mengusir setan karena pada waktu itu ada orang yang kerasukan setan. Pelajaran yang kita dapatkan adalah Yesus menuruti hukum. Ya, beribadah pada hari Sabat artinya dia memegang hukum, 10 hukum. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kemudian yang kedua, Yesus suka untuk belajar firman. Kenapa? Karena ketika dia mengajar, orang-orang takjub melihat pengajarannya. Karena dia mengajar dengan penuh kuasa dibandingkan dengan orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Itulah sebabnya Yesus suka belajar firman. Kemudian yang ketiga, Yesus yang kudus dari Tuhan. Karena ketika Yesus mengusir setan dari seseorang, maka setan itu mengatakan, "Engkau adalah Yesus yang kudus dari Allah." Nah, misi Yesus adalah menjangkau jemaat atau menjangkau gereja. Di sini ya, menjangkau jemaat atau menjangkau gereja. Kemudian yang ketiga, pelajaran hari Selasa. Markus 1 ayat 29 sampai 34. Peristiwa yang terjadi, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus ketika Yesus bersama dengan rombongan yang lain datang ke rumah Petrus dan ibu mertuanya sakit dan Yesus sembuhkan. Kemudian setelah itu Yesus menyembuhkan banyak orang di Kapernaum. Nah, pelajaran yang kita dapatkan adalah yang pertama, seseorang yang diselamatkan, maka mereka akan melayani. Ya, ibu mertua Petrus ketika disembuhkan oleh Yesus, artinya ada keselamatan untuk ibu mertua Petrus, maka reaksinya adalah ibu mertua Petrus melayani kebutuhan orang-orang di situ. Jadi diselamatkan, maka seseorang harus melayani karena dia sudah diselamatkan. Itu yang pertama. Kemudian pelajaran kedua, Yesus memiliki belas kasihan. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang pada waktu itu semua didasarkan atas belas kasihan di dalam diri Yesus. Nah, misi Yesus di sini adalah yang pertama dia menjangkau keluarga, ya keluarga Petrus. Kemudian yang kedua dia menjangkau kota. Ini orang banyak pada waktu itu dia jangkau. Kemudian ini yang ketiga. Kemudian yang keempat di pelajaran hari Rabu, Markus 1 ayat 35 sampai 39. Peristiwa yang terjadi, Yesus berdoa pagi-pagi benar. Setelah itu dia memberitakan Injil ke Galilea. Pelajaran yang kita dapatkan yang pertama, doa itu merupakan sumber kekuatan dan sumber kuasa dari Yesus. Karena dia selalu bergantung kepada Bapaknya. Itulah sebabnya itu yang membuat kesuksesan di dalam pelayanannya sehingga berkuasa. Dan yang kedua, Injil harus disebarluaskan kepada setiap orang bahkan ke seluruh pelosok dunia. Maka misi yang dijangkau oleh Yesus dalam pelayanannya adalah yang pertama Bapaknya yang di sorga. Ya, ketika dia berdoa, dia membutuhkan Bapa untuk pelayanan, untuk menginjil. Kemudian yang kedua, kota yang lebih luas lagi yaitu Galilea. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir yang kelima, Markus 1 ayat 40 sampai 45. Peristiwa yang terjadi, Yesus menyembuhkan orang kusta. Pelajaran yang didapatkan, Yesus berbelas kasihan yang pertama. Kemudian yang kedua, Yesus menuruti hukum. Karena ketika orang kusta ini disembuhkan oleh Yesus, Yesus mengambil satu arahan atau satu pelajaran dari Imamat pasal 14. Orang yang sembuh dari kusta dia harus menampakkan diri kepada imam dan imam akan
menyatakan bahwa dia sembuh dan ada proses yang dilakukan yaitu memberikan persembahan korban. Artinya Yesus menuruti hukum. Kembali lagi ya, dia menuruti hukum dan misinya adalah menjangkau personal. Jadi lengkap apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya setiap hari. Dia melakukan pelayanan yang luar biasa karena dia selalu bergantung kepada Bapaknya melalui doa. Dan misinya adalah menjangkau kelompok kecil, jemaat atau gereja, keluarga, kota yang lebih luas, dan personal atau pribadi. Dan itu semua dapat dilakukan ketika dia memiliki hubungan dengan Bapaknya yang di sorga. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.